Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang salat subuh Masjid Darul Razak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya kita bisa sama-sama berada di sini menunaikan kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Semoga tiap langkah kita, tiap putaran roda kendaraan kita dari rumah menuju ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita semua dan ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah dan suri tauladan kita, yang insyaallah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang diantara cara kita untuk memperdalam dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita memperdalam sirahnya. Kita memperdalam kisah-kisah beliau, dan ini rutin dilakukan para sahabat. Murid-muridnya Ibnu Abbas itu berkata, kami dahulu belajar peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kami belajar Al-Quran. Jadi tradisi para ulama salaf terhadap sirah nabawiyah itu sama dengan Al-Quran, diceritakan, kemudian nanti sang anak atau sang murid itu menceritakan kembali, sehingga tradisi untuk menyampaikan kisah-kisah Nabi, perang-perang Nabi itu terus berlangsung. Dan setiap kita mengkaji sirah itu selalu ada kemudian hikmah-hikmah di balik itu. Inilah yang membedakan sejarah Nabi, sirah nabawiyah dengan sejarah pada umumnya. Tidak kering akan makna. Selalu kemudian kita mendapatkan pelajaran baru. Makanya para ulama itu mendefinisikan tidak hanya sirah, banyak istilah sirah, kemudian ada tarikh, ada ibrah, ada ahsanal qasas, dan yang paling umum adalah syajarah, sejarah. Ibrah, kata para ulama itu al-ibr. Al-ibr itu ternyata maknanya kalau dari masjid ini ke seberang, itu menyeberang, maka aktivitas itu namanya al-ibr. Maka Allah pun mendidik Nabi dengan sirah. Makanya kita banyak dapati di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang sirah. Makanya kami di kampus itu bikin satu mata kuliah, ini kita ambil dari beberapa kampus di Saudi. Nama mata kuliahnya itu Sirah dalam Al-Quran. Karena begitu kita mendalami, ternyata Nabi pun dididik Allah Subhanahu wa taala dengan sirah. Sejarah tentang Nabi Adam, sejarah tentang Nabi Musa, dan seterusnya. Pertanyaannya kan, kenapa Nabi dididik oleh Allah dengan sirah? Bahkan Allah mendefinisikan khusus beberapa kisah dengan ahsanal qasas. Karena ternyata sirah di sana, kata para ulama, fungsinya al-ibr, nyampe kepada Nabi dan agar nyebrang ke generasi setelah Nabi, yakni generasi kita. Maka kehidupan para Nabi ini penting dan insya Allah terus bisa kita ambil pelajarannya sampai akhir zaman. Dan diantara beberapa bukti ulama-ulama yang sangat mendalami sirah seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik ini pernah berkata, seandainya boleh memilih, saya lebih memilih mengajar sirah daripada mengajar fikih. Ini kalimat Imam Malik. Karena dalam sirah itu terkandung fikih, di dalam sirah itu terkandung tafsir Quran dan asbabun nuzul, di dalam sirah terkandung hadis, asbabul wurud, penyebab turunnya sebuah hadis. Maka sirah ini melengkapi seluruh kajian yang sudah sebenarnya dilaksanakan di Darul Razak. Dan buktinya Imam Malik berkata dan murid-muridnya menyampaikan kepada murid-muridnya kembali, sebelum wafatnya Imam Malik itu sering berkata, hampir setiap hari bermimpi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita bisa lihat saking dekatnya Imam Malik dengan sirah nabawiyah, saking dekatnya Imam Malik dengan semua hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita berharap minimal di dunia mimpi dulu ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Syukur-syukur setelah kita wafat nanti juga kita bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan para sahabat di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jemaah min Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mulai dari sebuah tema besar, yakni hikmah Arab menjadi tempat kemunculan Nabi terakhir. Kenapa tadi Pak Ikhwan bilang kenapa bukan di Indonesia misalnya? Nabi di Indonesia pernah turun juga tuh, Nabi palsu ya, Nabi palsu Ahmad Musaddiq. Kita akan belajari ternyata banyak hikmahnya yang diungkap oleh para ulama. Arab tidak sembarangan sebuah wilayah saja. Kalau kita tahu kan ada wilayah-wilayah hebat dulu ya. Ada kerajaan-kerajaan besar, ada Romawi, ada Persia. Di Indonesia di tahun abad ke-7 itu udah ada kerajaan belum, Mbak? Kan Nabi ini abad ke-7 nih. Indonesia udah ada kerajaan belum? Udah. Indonesia abad ke-4 sudah ada kerajaan, Kutai. Kutai Kertanegara abad ke-4. Dan Indonesia sudah mengenal tulisan abad ke-4. Makanya nanti kita masuk tema kenapa Nabi ummi. Padahal pada saat itu sudah ada budaya tulis menulis. Jadi Umar tuh sudah bisa tulis menulis. Khalid bin Walid bisa tulis menulis. Suhail bin Amr bisa tulis menulis. Kenapa Nabi tidak bisa tulis menulis? Ternyata para ulama memberikan hikmah-hikmahnya. Nanti mudah-mudahan kita bisa kaji setelah pertemuan di pagi ini insyaallah. Jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, dari sisi bahasa Arab ini secara bahasa artinya padang pasir ya, tanah gundul gersang yang tidak ada air dan tanamannya. Beda sekali dengan negara kita ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Gersang di sana. Di Jeddah itu sekarang lagi dibuat taman sekitar 1000 atau 2000 meteran gitu. Itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi untuk sekedar membuat taman hijau itu miliaran rupiah. Kalau dikonversi dengan rupiah miliaran. Untuk sekedar menciptakan taman yang luasnya paling sekitar 1000-2000. Kita punya kebun raya Bogor sebegitu besarnya. Di sini banyak tumbuh-tumbuhan yang tanpa perlu ditanam sudah muncul sendiri. Di negara-negara lain misalnya Arab membutuhkan dana yang besar untuk sekedar menanam pohon supaya hijau. Kemudian bersih jernih. Ya, aribal ma, yakni air yang jernih. Fasih. Kemudian bangsa Arab ini dinasabkan kepada Sam bin Nuh, khususnya wilayah Yastrib. Nanti kita akan belajar sedikit tentang Madinah. Kemudian jazirah. Jazirah maknanya pulau atau semenanjung. Karena Arab ini dikelilingi lautan. Nanti kita akan lihat apa batas-batasannya Arab. Kemudian kalau dilihat dari peta, ini Jazirah Arab. Maka wilayah Arab bagian baratnya, keluar gak ya Pak panahnya? Bagian baratnya ini dibatasi dengan Laut Merah dan Gunung Sinai. Lompat ke sana dikit sudah masuk Mesir tuh, karena Gunung Sinai itu irisan dengan Mesir. Jadi Mesir tidak masuk kategori Arab. Mesir tidak masuk kategori Arab. Kemudian di bagian timurnya Laut Arab dan sebagian Irak bagian selatan. Irak bagian selatannya itu serta Teluk Arab itu menjadi batas di bagian timur. Nanti tempat Nabi Ibrahim datang. Nabi Ibrahim dari mana Pak? Nabi Ibrahim dari mana? Babilonia. Yang kita tahu Babilonia nanti ada Efrat, itu peradaban tua di sana. Kemudian di bagian selatannya ada Laut Arab, ya bawahnya ini yang kemudian nyambung ke Samudra Hindia. Di atasnya itu ada Syam.
dan sebagian kecil Irak utara. Makanya nanti dalam surat Al-Quraisy Allah berfirman kan, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita iwas shaif. Asy-syita berarti musim apa, Pak? Syita musim dingin. Kalau musim dingin kemana orang-orang Quraisy? Pergi kemana musim dingin? Ke Eropa. Musim dingin ke Yaman, ke bawah mereka, ke selatan. Kenapa musim dingin ke Yaman bukan musim panas? Karena Yaman itu sononya lagi Afrika udah. Jadi makin ke selatan dari Arab makin panas. Kenapa orang Quraisy tidak musim panas pergi ke Yaman? Karena Yaman lebih panas daripada Saudi di saat musim panas. Maka mereka perginya di musim dingin. Kenapa tidak musim dingin pergi ke Syam? Karena Syam kalau lagi dingin lebih dingin daripada Saudi. Makanya musim panas as-saif baru mereka berangkatnya ke Syam. Nanti beberapa ulama sirah membuat pelajaran luar biasa tentang kenapa perginya musim dingin, musim panas. Kenapa Syam dan Yaman? Ada apa dengan Syam dan Yaman? Banyak ulama mengungkapkan rahasia-rahasia itu. Kemudian ada istilah Timur Tengah. Nah ini yang menurut saya agak menarik. Banyak Indonesia ikut-ikutan menyebut Timur Tengah. Ustadz lulusan Timur Tengah misalnya, Middle East. Pertanyaan saya, benarkah istilah Middle East atau Timur Tengah itu cocok disebut oleh orang Indonesia? Benar gak, Pak? Ternyata kalau kita belajar peta dunia, itu istilah Middle East kalau sudut pandangnya dari Eropa, dari Amerika, itu menyebut wilayah ini, wilayah Mekah, Jazirah Arab ini Timur Tengah, iya Middle East. Kalau kita, ini masuknya wilayah baratnya Indonesia, Asia Barat. Buktinya apa? Kita madhep kiblat kemana? Ke barat kan, bukan ke timur. Jadi kalau kita lebih pas kita menyebutnya wilayah Asia Barat gitu. Jadi ini bukti, salah satu bukti memang literasi kita, termasuk literasi sejarah kita, itu awal mulanya memang banyak muncul dari barat. Sehingga istilah Timur Tengah, istilah Middle East itu melekat dalam hasanah, bahkan jadi standar kita. Yang padahal secara makna, kalau kita orang Indonesia kurang tepat lah, kalau tidak bisa dibilang salah, kurang tepat. Karena Middle East tepat menurut orang Eropa, orang Amerika itu Middle East. Karena kita kalau di Eropa madhep kiblatnya ke timur. Sedangkan kita di Indonesia madhep kiblat ke barat. Jadi lebih pas kalau saya memang cenderung, ya dari mana misalnya lulusan Mesir, lulusan Saudi Arabia, lulusan Yaman, sebutkan saja negaranya. Kalau Timur Tengah itu kalau dari sisi geografis kurang tepat, karena kita orang Indonesia. Beda kalau kita ada di barat misalnya. Nah ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah Timur Tengah tadi ya, pembuktian bahwa memang literasi kita banyak dari barat. Kemarin saya baru diminta ngisi mengenai sejarah pendidikan. Saya bilang pendidikan kita ini memang sebagian besar diadopsi dari barat. Salah satu buktinya adalah adanya remaja dalam fase psikologi perkembangan manusia. Remaja ini hasil risetnya seorang tokoh namanya Elizabeth Harlock. Dia nulis buku judulnya Psikologi Perkembangan, dan ini jadi literatur wajib di semua kampus LPTK se-Indonesia, kampus pendidikan. Ya akhirnya itu berkembang di dunia psikologi pendidikan, di dunia psikologi umum, bahwa ada fase remaja 14 sampai 17 tahun, ini disebut dengan istilah remaja. Ternyata kalau kita mengkaji literatur Islam, 14 tahun itu sudah dewasa, Pak. Karena akil balik. Nah, ada beberapa psikolog muslim meneliti apa dampak masuknya fase remaja di dalam psikologi perkembangan manusia. Ternyata dampaknya hari ini adalah orang banyak memperlakukan anak-anak usia 14 sampai 17 tahun itu seakan-akan masih remaja, anak-anak udah lewat, dewasa belum.
Dampaknya muncul istilah kenakalan remaja, satu. Yang kedua, dampaknya adalah yang lebih parah. Ini kata Prof. Adiana Rusmi, beliau bilang gini. Kata beliau, dampak psikologisnya banyak anak-anak hari ini dia balik tapi belum akil. Balik tapi belum akil. Psikologisnya belum nyampe. Padahal tubuhnya, badannya sudah dewasa, tapi psikologisnya belum nyampe. Karena pelakuan orang tua yang memperlakukan dia seperti anak-anak. Ternyata jadi bom waktu. Banyak yang balik tapi belum akil. Maka terkait dengan psikologi pun kita perlu mulai banyak lagi membuka literatur Islam, bahwa figur terbaik, keluarga terbaik itu keluarga Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita cukupkan mengambil pelajaran parenting dari keluarga-keluarga yang sudah jelas baik. Sampai ada yang mengkaji mengenai keluarga Sigmund Freud. Sigmund Freud ini dibilang pakar psikoanalisa, tapi ternyata keluarganya juga berantakan, tapi menjadi rujukan. Nah, ini bahwa literatur kita cukup banyak. Makanya Naqib Al-Attas bilang, hari ini kalau kita mau kembali pada peradaban Islam, salah satu jalannya adalah islamisasi ilmu pengetahuan. Ini menurut Naqib Al-Attas, bukan kata saya, Pak. Ini profesor di IUM di Malaysia, dia bilang semua ilmu itu perlu kembali kepada Islam, islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi yang kita backgroundnya mungkin fisika, matematika, biologi dan seterusnya, selama ini kita pakai literatur barat, coba cari sejarahnya. Pakar-pakar ini belajar di mana dulunya? Dia dapat teori dari mana? Ternyata beberapa fakta membuktikan banyak orang-orang barat justru belajarnya dari Islam aslinya. Cuman kita kayak potong kompas gitu. Kita nih kesini, padahal aslinya kalau kita ngelihat sejarahnya mereka pun belajar dari Islam. Kapan? Ketika Eropa gelap, the dark age, orang-orang Eropa banyak belajar dari Islam. Jadi aslinya literatur pengetahuan di dunia itu berawal dari mana, Pak? Dari kita. Ketika Abbasiyah berkuasa bikin Baitul Hikmah dan seterusnya. Cuman hari ini kita seakan-akan taunya yang keren adalah orang barat. Yang keren adalah orang barat. Baik. Kembali ke tema kita, pembagian bangsa Arab. Jadi orang Arab terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah Arab ba'idah. Ba'idah jauh, lama, lampau. Ba'id. Yakni bangsa Arab yang sudah binasa, sudah nggak ada. Misalnya kaum Samud, kaum Madian, bangsa Ad, ya. Ini sudah hilang dari peradaban, walaupun ini pernah ada dan ini kisahnya kita bisa dapati dalam Al-Quran. Nah, yang menarik adalah yang menemukan puing-puing ini banyaknya arkeolog Barat. Arkeolog Barat mereka menemukan, dan begitu nyari data sejarahnya nggak ada tuh data sejarahnya. Akhirnya data sejarahnya ternyata ditemukan dari Al-Quran, Pak. Kisah tentang Ad, Samud, Madian. Kan arkeolog itu kan cara kerjanya dia menemukan bukti kan, artefak, menemukan tulang belulang gitu ya, menemukan bukti. Tapi yang menemukan naskah ini, manuskripnya adalah orang sejarah. Pertanyaannya, ketika arkeolog nyari dan tidak ada dokumennya, kemana dia nyari? Sedangkan sejarawan waktu itu tidak ada. Maka kemudian mereka menelusuri, maka ditemukannya adalah dari Al-Quran. Maka kita kenal ada seorang arkeolog namanya Maurice Buchel. Dia dulu penemu Ramses. Dia tuh fokus di arkeologi Timur Tengah, dan dia akhirnya justru masuk Islam karena penemuan-penemuannya. Sebab begitu dikonfirmasi, ternyata data-data ini datang dari Al-Quran. Kan dia berpikir begini, kalau Quran ini buatannya Muhammad, kan orang liberal nih bilang Quran ini buatannya Muhammad nih, kan begitu. Quran ini muntas sakofi kata mereka, produk budaya, Muhammad yang bikin. Dia logis dong, Maurice Buchel nih, ketika dia menemukan tentang Madian, Ad, ketika menemukan tentang jasadnya Fir'aun. Pertanyaan dia adalah, kalau Quran ini buatannya Muhammad, dari mana Nabi Muhammad tahu kisah-kisah ini? Sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis.
Makanya Masya Allah, Allah menyelamatkan agama ini diantaranya dengan kehadiran Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ada hikmahnya ternyata. Akhirnya dia kemudian masuk Islam karena dia berpikir nggak mungkin ini buatannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini data-data ini malah ada di dalam Al-Quran. Kemudian Arab Aribah atau Qahtan. Ini Arab asli, nasabnya nanti ujungnya adalah Sam bin Nuh yang tinggal di Yaman dan daerah Hadramaut. Nah nanti mereka inilah yang awal-awal menempati daerah Yastrib. Yastrib atau yang sekarang kita kenal dengan nama Madinah. Ya. Kemudian yang berikutnya Arab Musta'ribah, yakni Arab pendatang dari Hijaz, Tihamah dan Najd. Najd itu hari ini tuh wilayah Riyadh ke atas itu. Nasabnya dinisbahkan kepada Adnan yang merupakan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Jadi saya ingin sampaikan, sebelum Mekah itu ramai, Madinah udah lebih dulu ramai, Pak. Jadi Madinah itu sudah lebih dulu ada penduduknya, karena Madinah kalau kita lihat petanya atasnya itu sudah Syam. Madinah itu atasnya sudah Syam gitu, tempat ahlul kitab. Nah baru kemudian Mekah. Nah Arab asli dia berasal dari Yaman. Jadi Yaman ini memang cukup tua. Dan salah satu nama yang terpenting keturunan dari Sam ini, Sam bin Nuh ini salah satu anaknya Nabi Nuh alaihi salam yang selamat dan naik kapal. Kalau yang tidak selamat namanya Kan'an. Nah yang selamat diantaranya Sam bin Nuh. Dan diantara keturunannya adalah Saba, yang nanti kemudian berkembang jadi kerajaan Saba, yang nanti ditulis oleh Ismail Fahmi namanya. Ismail Fahmi kalau nggak salah, atau Fahmi Ismail gitu. Yang dia tulis kerajaan Sulaiman itu, Borobudur adalah peninggalan Sulaiman ya tadi ya. Saba adalah Wonosobo. Saba itu katanya adalah Wonosobo, hutan Saba, jadi Wonosobo. Nah ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama, Saba itu daerah Yaman. Dan Saba itu adalah keturunan Abdusyams, nama aslinya Abdusyams bin Yashab bin Ya'rib bin Qahtan. Ya. Masih keturunan dari Sam bin Nuh. Jadi dari Yaman. Jadi Saba itu diperkirakan di daerah Yaman, yang nanti kemudian didakwahi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian ada Himyar bin Saba, nanti ada kaum Tuba itu dari beliau. Nah, Kahlan bin Saba di antara keturunannya nanti adalah Al-Azad. Al-Azad ini punya beberapa anak, Aus, Khosraj, Khuza'ah, Ghassan. Ini nanti jadi 4 kabilah besar di Madinah, di Yastrib. Jadi aslinya kakak beradik. Jadi Aus, Khosraj, Khuza'ah, Ghassan ini aslinya adik kakak, Pak. Aslinya ini adik kakak. Jadi mereka masih adik kakak, tapi nanti hubungan ini dirusak oleh Yahudi. Ketika Yahudi masuk ke Yastrib. Kenapa Yahudi merusak hubungan Aus dan Khosraj? Nanti ada sejarahnya. Jadi Yahudi emang dari dulu dia kalau pengen tempat sesuatu, dia nggak mau pakai tangannya dia tuh, Pak. Dia nanti bikin kekacauan. Yang ini ternyata cara ini berulang, Pak. Jadi pernah di Jakarta itu ada seminar yang ngisi itu waktu itu salah satu Polres di Jakarta Selatan. Dia cerita kenapa sulit waktu itu kan yang lagi rame itu tawuran SMA 6 dengan SMA 70. Itu kan deket-deketan tuh, musuh bebuyutan dari dulu ya. Kata beliau, kata Pak polisi ini, beliau bilang dari data intelijen itu ternyata diungkapkan ada pemain di belakangnya. Sebetulnya yang diinginkan adalah tanah sekolah SMA 6 dan SMA 70. Kenapa dibuat berantem terus? Jadi cara buatnya itu lewat jalur alumni. Jadi alumni sering disuruh masuk ke SMA 6 maupun 70, diprovokasi,
gitu ya. Dan ada bisnis juga di sana, ada jualan kaos segala macam lah. Tapi ujungnya untuk diadu domba SMA 6 dengan 70 supaya apa? Kalau ini tawuran, maka salah satu atau kedua sekolah itu kemudian dikeluarkan dari daerah situ. Kan Blok M itu, daerah-daerah mahal. Ternyata goalnya adalah pengennya apa? Pengen supaya salah satu atau dua sekolah itu pindah dari sana supaya tanah itu bisa kemudian dipakai buat tempat bisnis. Nah ini cara-cara ini Yahudi dulu udah pakai, Pak. Jadi Yahudi mengadu domba Aus dan Khosraj karena Yahudi ini pendatang dan ingin wilayah Madinah itu jadi miliknya. Maka diadu domba. Dan nanti tokoh terakhir yang hidup namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti kita belajar kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul jadi orang munafik. Karena ada sejarahnya. Kenapa di Mekah juga tidak ada orang munafik. Nah, awal Arab musta'ribah ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini saya dapat dari King Saud University. Jadi kalau kita lihat kelihatannya apa ya? Nomor 1 itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam di Babilonia, Irak ya, daerah Irak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menempuh perjalanan sampai ke Syam, khususnya wilayah Urdun. Ini petanya peta kontemporer. Urdun itu berarti apa? Yordania. Jadi Nabi Ibrahim itu dari Irak, kemudian berjalan nanti ketemu Yordania. Kemudian dari Yordania beliau nanti turun bila di Syam. Syam itu hari ini 4 wilayah ya. Ada yang ingat Pak apa aja Pak? Palestina, Suriah, Urdun atau Yordania, satu lagi Libanon. Sekarang jadi 4 negara. Dulu satu wilayah namanya Syam, negeri yang Allah berkahi sekelilingnya, negeri yang kata para ulama perlu kita dalami dan pelajari karena nanti di akhir zaman akan banyak kejadian di sana. Nabi Isa turun di Syam, Suriah, Damaskus. Pembebasan Masjidil Aqsa 2 kali melalui Suriah. Jadi kalau kita lihat Umar bin Khattab pembebasan Masjidil Aqsa itu jalurnya Suriah, Masjidil Aqsa, baru pembebasan Mesir. Jadi pembebasan Syam itu awalnya dari Suriah tuh. Salahuddin Al-Ayyubi pembebasannya Suriah, Mesir, Masjidil Aqsa. Nah para ulama membahas kenapa Salahuddin Al-Ayyubi masuk Mesir dulu, nggak langsung Masjidil Aqsa. Karena waktu itu Mesir dikuasai Fatimiyah, Syiah. Salahuddin Al-Ayyubi lebih dulu menyerang Fatimiyah, takutnya begitu Salahuddin masuk ke Masjidil Aqsa, Syiah itu menyerang dari belakang. Karena tipologi Syiah itu gitu. Makanya dihabisin dulu Syiah. Sehingga jalurnya Salahuddin itu Suriah, Mesir, baru Masjidil Aqsa. Dan diperkirakan para ulama pembebasan Masjidil Aqsa nanti di akhir, Masjidil Aqsa akan kembali dibebaskan full nanti menjadi jatuh ke tangan umat Islam. Pintu masuknya juga diperkirakan nanti dari Suriah. Di Suriah juga nanti akan turun Nabi Isa alaihi salam di sebuah tempat namanya Al-Manarul Baydha, Menara Putih, yang diperkirakan adalah menara Masjid Umawi di Damaskus, Syria. Jadi Syam ini perlu jadi pelajaran khusus Pak, tema khusus yang perlu dipelajari karena nanti kita juga selain ke Mekah dan Madinah, Nabi juga perintahkan ketika sahabat bertanya kami nanti lari kemana? Alaikum bisyam, maka kalian pergilah ke Syam. Kita disuruh pergi ke Syam. Dari Syam, Abiladu Syam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sempat pergi ke Mesir. Di Mesir inilah nanti Nabi Ibrahim istrinya yakni Siti Sarah digoda. Dan nanti sebagai permintaan maaf karena Nabi Ibrahim melawan, sebagai permintaan maaf maka diberikanlah hadiah Nabi Ibrahim pada saat itu yakni Siti Hajar yang awalnya menjadi budak tapi kemudian melahirkan putra yang mulia yakni Nabi Ismail alaihis salam. Itu dikasihnya di Mesir. Baru nanti Nabi Ibrahim sempat balik lagi, maka jalurnya ada 2. Sempat balik lagi ke Palestina. Nanti dari Palestina kita tahu kisahnya karena Siti Sarah cemburu pada Siti Hajar karena Siti Sarah ini istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang lahir duluan adalah Hajar. Hajar punya anak Ismail. Siti Sarah cemburu
Kemudian Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail pergi ke tempat yang namanya hari ini kita kenal dengan nama Mekah. Maka Mekah menjadi tempat terakhir. Jadi rute perjalanannya begitu, dari Irak, kemudian Yordan Palestina, Palestina Mesir, dari Mesir sempat balik ke Palestina, Palestina kemudian ke wilayah Masjidil Haram. Makanya Palestina dan Masjidil Haram ini dua wilayah yang sampai kapanpun akan menjadi tempat sucinya umat Islam. Isra Mi'raj Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi tempat suci kita terus. Dan yang membuka Mekah adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Walaupun Ka'bahnya sudah ada, Pak. Meskipun kata para ulama di masa Nabi Ibrahim itu Ka'bah itu tinggal puing-puing, tersisa pondasinya saja. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Para ulama menafsirkan ayat ini kenapa disebutkan wa iz yarfa, dan ingatlah ketika Ibrahim, kami perintahkan pada Ibrahim Ismail meninggikan yarfa. Karena aslinya pondasinya udah ada, bahkan diperkirakan bangunannya sudah ada. Ka'bah itu bangunannya sudah ada. Bangunan pertama yang dibangun di muka bumi oleh para malaikat adalah Ka'bah. Ya, Baitullah. Tapi bangunannya itu hilang kena banjir pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Maka ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim di pondasi yang sebetulnya sudah ada. Jadi pondasinya sudah ada, Pak. Sisa-sisa poinnya sudah ada. Nabi Ibrahim itu meninggikan bangunan Ka'bah. Dan Ka'bah sudah beberapa kali mengalami renovasi. Hari ini muncul fitnah. Dari orang-orang kafir kita dibilang nyembah batu. Kita dibilang nyembah batu. Kenapa? Karena dibilang kita menyembah Ka'bah. Kalau kita nggak paham sirah, kita nggak tahu jawabannya. Padahal kalau di sirah ternyata Ka'bah itu biasa. Kita tidak menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah kalau kita melihat sirah ketika Fatu Mekah, Bilal itu naik Ka'bah, Pak, naik atas Ka'bah. Tahun-tahun ini ya, setiap tahun itu kiswah tuh diganti. Kalau kiswah diganti, itu petugasnya naik ke mana? Naik ke atas, Pak, ke atas Ka'bah. Kalau kita nyembah Ka'bah, mungkinkah Ka'bah diinjek-injek? Nggak mungkin lah. Maka jawabannya memang kita tidak menyembah Ka'bah. Tapi hari ini itu dijadikan fitnah. Oh, sama aja kok agama Islam dengan agama-agama kita. Sama-sama juga nyembah batu, kata mereka. Buktinya kita nyembah Ka'bah, padahal naudzubillah min dzalik, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiblat Ka'bah adalah arah yang dijadikan patokan, rujukan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, ketika Nabi Ibrahim berkelana bersama Ismail dan ibunya yakni Hajar, mereka membawa kantung air ya yang berisi air. Ibu Ismail minum dari persediaan air. Dia dapat menyusui bayinya. Ketika tiba di Mekah, Ibrahim menempatkan keduanya di bawah sebuah gubuk. Tatkala Ibrahim hendak kembali kepada keluarganya, ibu Ismail mengikuti di belakang hingga ketika sampai di dataran yang agak tinggi. Ibunda Ismail memanggil dari belakang, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami?" Ibrahim menjawab, "Kepada Allah." Kalau begitu, Allah telah ridho kepada kami, telah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, mereka bertanya, "Kemana kamu pergi?" Nabi Ibrahim enggak menjawab, apakah kamu akan meninggalkan kami? Nabi Ibrahim enggak jawab. Kemudian pertanyaan akhirnya, apakah ini perintah Allah? Iya. Kalau gitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi ditinggalkan di wilayah ini. Maka Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah pembuka Mekah baru setelah sebelumnya Baitullah itu sudah ada di sana. Dan Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi zi zar'i inda baitikal muharram." Ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman dekat rumah engkau ini, yakni Baitul Haram. Rabbana yuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun.
Ya Tuhan kami, berikanlah mereka rezeki agar mereka mendirikan sholat, jadikanlah hati mereka manusia yang cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berkahilah negeri ini, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, baladan amina, warzuq ahlahu, berikanlah rezeki kepada penduduknya. Maka Masya Allah, hari ini Mekah menjadi negeri yang buah-buahan apapun itu bisa kita temukan di sana. Padahal kalau kita pikir ini tumbuhnya dari mana kan gitu. Tapi kalau kita umroh, nanti di depan Masjidil Haram tuh suka ada mobil bak gitu, itu jual buah-buahan. Dari mana kali itu buah-buahan? Segala macam buah-buahan ada dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada air Zam-Zam yang tidak pernah kering. Dan kalau kita membaca bukunya Masaru Emoto, ini kira-kira orang mana nih? Orang Jonggol apa orang Sukabumi? Masaru Emoto kan bikin buku itu ya, The True Power of Water. Dia bilang ternyata air ini, kata beliau, punya sifat. Kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka dia akan membentuk kristal yang indah. Sebaliknya kalau kita ucapkan kalimat-kalimat yang buruk sama air ini, maka kristalnya akan memburuk. Maka air Zam-Zam kenapa menjadi air yang terbaik? Bayangkan, setiap jam, 24 jam, itu kalimat yang baik terus di situ tuh. Kalimat thayyibah. Tawaf, begitu azan berkumandang, tawafnya berhenti diganti dengan sholat. Kalimat yang baik. Baru assalamualaikum, assalamualaikum selesai, mulai lagi tawaf. Terus begitu 24 jam setiap hari. Gimana air Zam-Zam tidak menjadi air yang terbaik di muka bumi ini? Kalimat-kalimat yang baik keluar. Kalimat-kalimat yang baik terucap di sana. Dan ini diantaranya karena doanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, kita geser ke Madinah. Bagaimana Madinah sebelum Islam datang, dan mengapa Nabi tidak suka dengan nama Yastrib? Padahal Yastrib ini dari nama orang. Kita buka beberapa catatan sejarah dari para ulama sirah. Beberapa catatan tentang Madinah ini. Yang pertama, tokohnya adalah Yastrib bin Qaniyah bin Mahlail. Ini umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang selamat. Namanya Yastrib bin Qaniyah bin Mahlail. Jadi Nabi Nuh ketika naik kapal, ada salah satu umat yang selamat namanya adalah Yastrib. Makanya orang Madinah ini tipologinya berbeda dengan orang Mekah. Orang Madinah itu lebih lembut. Sampai hari ini orang Madinah itu terkenal memang lebih lembut, lebih santun. Saya diajak makan, ada adik kelas saya kebetulan sedang mengambil kuliah di Riyadh dan di Madinah. Mereka datang ke Masjid Nabawi, ketemu dengan saya, nyamperin saya. Teman dari Madinah dan dari Riyadh itu kemudian ngajak makan ke restoran gitu di daerah Madinah, nggak jauh dari Masjid Nabawi. Beberapa lantai lah restorannya itu. Naik lift. Jadi saya dengan istri, kemudian adik kelas saya itu dengan istrinya gitu ya. Kita naik lift. Begitu naik lift sudah tertutup mau ke atas tuh. Lift tiba-tiba kebuka, ada yang mau naik. Anak muda Arab Madinah. Ngelihat di dalam itu ada perempuan, ditutup lagi liftnya, nggak jadi naik. Kalau kita di sini gimana, Pak? Buka lift, di situ ada perempuan, naik apa enggak? Naik, selama nggak bunyi titut terus naik. Nggak berani, Pak, segan karena ada perempuan di dalam itu. Jadi itu teman saya yang dari Madinah, yang sedang S2 di Madinah, dia cerita, memang anak-anak pemuda Madinah tuh kayak gitu, Kak. Kata teman saya ini, mereka tuh segan kalau di situ ada perempuan, mereka tuh nggak berani. Tapi ini cuma di situ aja, di Madinah. Di kota yang lainnya biasa aja. Di luar Madinah biasa saja. Tapi di Madinah akhlaknya Masya Allah sampai hari ini. Karena memang dari turunan aslinya orang soleh, orang yang sudah lembut. Orang yang sudah lembut. Nanti ketika kita belajar perang Hunain, di dalam perang Hunain, Masya Allah, Nabi memberikan Abu Sofyan itu kambing satu lembah.
Sofwan bin Umayyah kambing sekian ratus ekor. Kemudian Nabi memberikan orang-orang Quraisy harta yang lumayan banyak. Orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, orang-orang yang ketika Nabi hijrah bersama para sahabat nggak punya apa-apa, mereka memberikan hartanya luar biasa. Orang-orang Ansor rata-rata dikasih kambing cuma satu. Orang-orang Madinah nih Pak, dikasih kambing rata-rata cuma satu. Akhirnya muncullah desas-desus. Nabi sudah ketemu keluarganya, kita sudah tidak dianggap lagi. Mereka kecewa lah, karena dapat kambing cuman satu. Nabi mendengar ini, Nabi nggak marah Pak. Nabi mengumpulkan orang-orang Ansor. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, mereka dikasih harta itu untuk mereka, dan mereka akan bersama dengan harta itu. Adapun kalian orang-orang Ansor, mungkin kau hanya mendapat kambing satu orang satu, tapi sungguh aku sangat ingin bersama dengan engkau dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang kalian pilih wahai orang Ansor? Kambing-kambing yang banyak itu atau bersama denganku dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Hampir semua mereka nangis Pak. Mereka bilang, kami memilih bersama dengan engkau ya Rasulullah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lembut, hatinya melengkai lembut. Orang-orang Madinah itu lembut. Maka bahkan para ulama bilang, kalau minta wafat, mintalah diwafatkan di Madinah. Kalau memang kita boleh memilih tempat wafat, mintalah di sana, dikuburkan di Baqi. Karena Nabi pernah mengeluarkan, di hadapan sahabat, tapi pernah berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang dimakamkan di Jannatul Baqi. Masya Allah. Jadi lembut, dan Nabi sangat mencintai Madinah. Tapi kan muncul pertanyaan, kenapa nanti Nabi mengganti nama Yastrib ini? Kenapa tidak dipertahankan saja? Ternyata ada sejarahnya Pak. Nah, Kahlan bin Sabah yang tadi kita bahas menjadi pelopor keberadaan suku-suku besar. Nah, di Madinah, di Yastrib pada waktu itu juga datang Yahudi. Jadi keadaan Yastrib itu mulai berubah. Aus Khosroj yang tadinya akrab, nanti para ulama bercerita mulai terjadi percekcokan ketika Yahudi datang. Kenapa Yahudi datang? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang ahlul kitab itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabi-nabi mereka seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi Yahudi datang karena dalam kitab mereka akan datang nabi akhir zaman di sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Satu, di kitab-kitab mereka nih. Yang kedua, diapit oleh dua batu besar yang kita kenal dengan Harratus Syarqiyah wa Harratul Gharbiyah. Jadi di Madinah tuh ada dua batu besar. Makanya ketika perang Khandaq nanti yang dibangun paritnya tuh cuma daerah selatan Pak, nggak semuanya. Jadi jangan bayangkan perang parit atau perang Khandaq ya, atau Ahzab itu satu kota Madinah dibuat parit semua, atau berapa lama itu. Jadi tidak semuanya Pak, hanya wilayah selatan. Kenapa selatan? Karena bawahnya Mekah. Kenapa utara enggak? Karena utara udah Syam, aman, nggak mungkin dia lari ke sana jauh banget muternya. Kenapa timur dan barat enggak? Karena timur dan barat ini diapit oleh dua batu besar. Nah, dua batu besar ini ada di kitab-kitabnya mereka. Jadi orang Yahudi tahu bahwa nanti Nabi akhir zaman akan datang di wilayah ini. Makanya mereka datang ke Yastrib. Makanya mereka ingin menguasai Yastrib, tapi sudah ada penduduk aslinya, Aus, Khosroj, Ghosan. Gimana caranya agar nih dapat wilayah ini dapat jadi wilayah punya saya? Diadu dombalah itu. Mereka mengadu domba. Jadi yang punya kepentingan sebetulnya mereka. Ini mirip-mirip dengan kejadian di Ternate, Tidore itu kayak gitu, Pak. Yang punya kepentingan siapa? Spanyol dan Portugis. Tapi mereka pakai tangannya kita. Spanyol mendekati Tidore, memprovokasi, serang Ternate. Portugis memprovokasi Ternate tuh, serang Tidore. Yang perang Ternate Tidore, Pak. Yang punya kepentingan adalah Portugis dan Spanyol. Sampai nanti kita lihat sejarah, Spanyol akhirnya harus keluar, nanti bikin Filipina dari nama Raja Philip, tinggal Portugis. Tapi akhirnya nanti kita tahu Portugis lah yang punya andil dalam pembunuhan Sultan Khairun.
Nanti Sultan Babulah membuat perlawanan dibantu Tidore, akhirnya kita menang. Maka kita menang ketika bersatu, Pak. Dan cara-cara adu domba ini bukan cara Belanda. Cara adu domba ini pelopornya adalah Yahudi, Pak. Dari dulu dia ngadu domba, divide et impera. Aus Khosraj diadu domba, padahal yang punya kepentingan adalah Yahudi. Nah, Nabi tidak suka menyebut nama Madinah sebagai Yastrib karena maknanya tidak baik. Makna dari Yastrib itu asal katanya tasrib, yakni mencerca, cercaan. Kayak Syam itu maknanya juga itu ketidakberuntungan, petaka. Syam itu secara mata itu petaka. Makanya orang Quraisy ketika turun surat Ar-Rum, mereka lebih membela Persia. Dan orang Quraisy punya kebiasaan kalau mau pergi itu ngelempar atau ngelihat burung. Jadi pakai stick atau ngelihat burung. Kalau burungnya ke arah Syam, berarti nggak beruntung. Itu namanya tatoyur. Di kita jadi tahayul. Kalau burungnya ke arah Yaman, berarti beruntung. Waktunya berdagang, waktunya untuk keluar gitu, Pak. Nah, ini diserap oleh kita hari ini. Kebiasaan-kebiasaan yang berbau mistis, tatoyur dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 92. Jadi makna Yastrib itu disebutkan satu kali kata para ulama. Qala la tasrib alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dan dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Jadi la tasrib, tasrib itu akar katanya sama dengan Yastrib, maknanya adalah cercaan. Kenapa Nabi tidak mau menggunakan Yastrib dan mengganti dengan Madinatun Nabi, kotanya Nabi? Karena Yastrib itu maknanya kurang baik. Ya biasa ya, nama orang dulu ya nama asal nama aja gitu. Gak usah dulu lah. Hari ini ada orang nama Saiton, ya Pak. Ada Pak, orang nama Saiton ada. Mungkin kalau ditanya, ini kenapa? Ada dalam Al-Quran kok. Ya kan? Syaitan ada dalam Al-Quran kan. Diambil syaitan. Ada orang nama syaitan hari ini, Masya Allah. Makanya ada pepatah Arab bilang gini, dengan tahu namamu, saya tahu kualitas agama bapakmu. Dengan tahu namamu, saya tahu kualitas agama bapakmu. Ini pepatah Arab. Jadi gampang ngelihat kualitas agama bapaknya seseorang, ya lihat saja namanya. Nama istri saya nih Nimade Vira Saraswati. Karena bapaknya dulunya adalah Hindu gitu. Mu'alaf. Saraswati itu kan peringatan Hindu gitu. Jadi kita bisa ngelihat nama seseorang, kualitas agama bapak seseorang dilihat dari nama anaknya saja, segampang itu. Ini pepatah Arab. Nah, kita sudah bahas Yahudi, kita sudah bahas perjalanan Mekah. Pertanyaannya bagaimana dengan Nasrani? Nasrani juga dulu punya kekuatan besar, Pak. Dan Persia juga ada. Cuma kalau Persia ini akarnya pagan, mereka nyembah berhala dan nanti turunannya jadi paganisme. Nasrani itu agama yang sangat besar pada saat itu. Kerajaannya besar, kerajaan Romawi. Ada di Syam, Konstantinopel, Habasyah. Habasyah itu nanti kita pelajari. Habasyah di Ethiopia, hari ini Ethiopia ya Habasyah. Itu dulu juga wilayahnya wilayah Syam, wilayah kerajaan Romawi. Makanya nanti ada Abraha dan Aryat yang diutus oleh Najasyi untuk memberangus namanya Joshua. Nanti kemudian setelah diberangus, Abraha jadi pemimpin Yaman. Nanti Abraha menyerang Ka'bah. Itu dulu delegasi dari Najasyi. Saking besarnya, kalau kita lihat nanti di perang Mu'tah kita ada ketemu tuh Pak. Gampang saja membandingkannya. Kan negara itu biasa menunjukkan kekuatannya ketika perayaannya tuh. Kebangkitan hari kemerdekaan atau hari tentara. Kalau di kita nih hari 5 Oktober biasanya itu. Tentara tuh unjuk gigi tuh. Pesawatnya, pasukannya kan gitu. Nah zaman itu kita bisa melihat kebesarannya dengan apa? Perang Mu'tah misalnya. Semalam saya baru ngisi perang Mu'tah soalnya. Makanya tadi saya bikin ini, saya keingetan perang Mu'tah itu pertama kali kita berhubungan dengan Romawi. Pertama kali orang Islam ini perang dengan Romawi. Pemimpinnya kita ada 3, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Rawahah. 3-tiganya wafat.
Kita jumlahnya 3.000 orang, Romawi itu waktu itu Pak 100.000 orang. Jadi bayangkan besarnya kerajaan ini. 100.000 orang Pak. Kita 3.000 orang. Fatu Mekah kita baru 10.000 orang. Jadi bayangkan tahun 8 Hijriah, perang Mu'tahnya tahun 8 Hijriah, orang Romawi itu sudah punya pasukan 100.000 orang. Jumlah pasukannya Abraha ketika ke Ka'bah 60.000 orang. Ini satu klaster ini berapa puluh ribu? Berapa puluh ribu kira-kira? Berapa kakak? 300-an. Kalau misalnya 4 saja ya, 300 kali 4 1.200 ya. 1.200-an orang. Satu kota wisata berapa kira-kira? Nyampe 100.000 nggak? Gak nyampe ya. 100.000 Pak di tahun 8 Hijriah. Artinya ini kerajaan sangat besar. Dan nanti Masya Allah ini menariknya Syekh Abdul Karim Az-Zaid, beliau bahas ini. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah abis kita perang Mu'tah, semua pasukan di sekitar Arab takut sama orang Islam. Karena apa? Kita berani ngelawan 100.000 orang. Dan Khalid bin Walid punya kecerdasan luar biasa ketika perang Mu'tah. Nanti kapan-kapan kita bahas tuh kecerdasannya Khalid dalam perang Mu'tah. Nah ini saya mau cerita kenapa dia besar. Karena memang kerajaannya sangat besar. Dan saat itu dari Eropa sampai ke wilayah Syam, sampai bahkan wilayah Afrika itu Romawi. Karena memang mereka pada saat itu disokong oleh dukungan dana yang kuat. Kemudian ajaran, ada ikatan ideologisnya, yakni ajaran. Ajaran apa? Agama Nasrani. Berbeda dengan Persia. Persia tidak sebesar Romawi, walaupun cukup besar banget, tapi tidak sebesar Romawi. Karena Persia ini bukan agama, bukan kerajaan agama. Persia ini pagan. Makanya kenapa di dalam perang itu kita waktu itu mendukung Romawi, surat Ar-Rum itu kan? Kita dukung Romawi karena Romawi adalah ahlul kitab, Nasrani. Sedangkan Persia ini adalah pagan. Orang-orang kafir Quraisy cenderung membela Persia. Berapa jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad alaihissalam? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama terjadi khilaf. Yang pertama menyatakan 560 tahun, Ma'mar dari Qatadah. Yang kedua 600 tahun. Yang ketiga 540 tahun. Yang keempat 430 tahun. Jadi yang tertinggi adalah 600 tahun, yang terendah 430 tahun. Jadi kurang lebih jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih adalah 5 sampai 6 abad. Jadi jaraknya 5 sampai 6 abad. Artinya Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Nabi Isa tentunya. Dan kemudian juga apa namanya? Luar biasa besar gitu Romawi pada saat itu karena berabad-abad kekuasaannya Pak. Kurang lebih 5 sampai 6 abad. Jadi sangat besar. Dan Nabi Muhammad juga tidak tahu kisah tentang Nabi Yusuf. Makanya nanti kenapa Ahsan al-Qasas, karena para sahabat minta Nabi ceritakan kisah-kisah terbaik yang mereka belum pernah tahu. Allah turunkan kisah Nabi Yusuf karena Nabi Muhammad nggak tahu sebelumnya. Nah hikmahnya, kata Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Jadi ini ada buku yang menarik. Jadi selain Al-Mubarakfuri yang Rohikul Maktum ya, yang rata-rata kita pakai rujukan itu. Karena ini juara 1 dulu di perlombaan di Saudi. Ini ada buku yang ditulis Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Beliau guru besar di Al-Imam Ibnu Saud, Lipianya Saudi, pusatnya kan di Al-Imam. Beliau nulis buku Fikih Sirah Nabawiyah. Ini buku ini menurut saya bagus juga Pak. Ya bapak-bapak silakan cari itu di toko buku terdekat di kota Anda. Bisa online mangga. Karena di buku ini beliau itu juga mengutipkan hikmahnya yang kontemporer. Kalau di bukunya Syekh Al-Mubarakfuri kita nyari hikmahnya sendiri gitu Pak. Karena beliau data memaparkan sejarah, tapi hikmahnya kita mentakwilkan sendiri, menafsirkan sendiri, mensyarah sendiri. Kalau beliau bagusnya ini beliau mengutip beberapa pikiran-pikiran beliau yang menurut saya cukup baik karena kontemporer juga kekinian. Di antaranya nih kalimat-kalimat beliau, Arab sebelum Islam itu kenapa dipilihnya Arab?
Karena Arab ini nggak ada agama persatuan. Jadi agamanya itu beda-beda. Jadi mereka walaupun sama-sama nyembah berhala misalnya di sekitar Arab, tapi caranya ibadahnya beda-beda. Karena awalnya memang kecelakaan aslinya nyembah berhala itu. Sebab awalnya mereka bikin patung, ini hati-hati makanya yang suka bikin patung. Bikin patung niatnya hanya untuk mengingat orang-orang soleh terdahulu, dibikinin patung. Tapi generasi yang bikin patung ini meninggal dunia, maka generasi anak cucunya menjadikan patung ini sesembahan. Ada juga kasusnya mereka nanti pergi ke Arab, ketemu patung ini patung itu, karena dianggap tanah ini suci, nanti diambil tanah itu, dibawa ke wilayah masing-masing, tanah ini dibuat macam-macam buat ibadah pokoknya. Akhirnya ada yang jadi patung, ada yang dijadikan sarana ibadah. Syiah tuh hari ini kayak gitu, Pak. Kalau kita lihat orang Syiah sholat, dia mesti bawa kayak kain gitu tuh. Itu isinya apa? Tanah Karbala atau batu Karbala yang dianggap tanah suci. Nah karena main ambil-ambil, ditempel-tempelin, maka tata cara ibadahnya beda-beda. Ini yang menurut Syekh Abdul Karim Az-Zaid menyebabkan Islam itu berpeluang masuk. Karena nggak ada agama pemersatu, kosong, loss of power lah gitu. Persia, Romawi bahkan secara politis nggak mau nguasain Arab, nggak menarik, nggak minat mereka nguasain Arab. Buat apa? Jadi lompat, kalau kita bayangkan kan, Syam, di sini Syam, di sini Yaman, di bawahnya lagi Ethiopia. Kenapa dilompatin Arab? Kenapa dari Syam Ethiopia langsung Romawi? Karena nggak menarik, dianggap tidak menarik. Dan inilah yang hikmahnya kata Syekh Abdul Karim Az-Zaid, kenapa Allah memilih Arab? Karena pada saat itu kosong. Untuk membuktikan apa? Wilayah yang tadinya tidak ada kekuasaan sedikit pun, wilayah yang tidak ada ilmu di sana, Allah bisa angkat derajatnya. Kalau di Indonesia sudah ada kerajaan besar, kenapa tidak dari Indonesia gitu, Pak? Jadi ini gambaran simbol keterbelakangan pada saat itu, dan Allah bisa angkat. Manusia yang awalnya jadi terbelakang, hari ini Saudi Arabia punya gedung-gedung tinggi. Bahkan kekayaan kerajaan Saudi di atasnya kerajaan Inggris. Ya, kerajaan Saudi itu kekayaannya di atas kerajaan Inggris, Pak. Jadi luar biasa, dari negeri yang tidak dianggap. Yang kedua, asobiyah. Orang-orang Arab ini berbeda dengan orang-orang daerah sekitarnya. Orang-orang Arab ini punya asobiyah yang agak tinggi. Kalau kita primordialisme, chauvinisme, asobiyah itu negatif. Tapi ada positifnya. Positifnya apa? Nanti bermanfaat untuk dakwah Nabi. Contoh, kasusnya Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib mau membela Nabi? Padahal Abu Thalib bukan seorang Muslim. Kenapa? Ya karena asobiyah. Karena masih keluarga, karena keturunan. Sampai beberapa ulama bilang hikmahnya Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir apa? Selama Abu Thalib hidup, nggak ada orang berani nyenggol Nabi. Karena masih menghargai Abu Thalib. Kalau Abu Thalib masuk Islam, mungkin akan langsung Nabi dieksekusi tuh. Jadi ada hikmahnya Abu Thalib masih dalam keadaan kafir hingga wafatnya. Jadi Nabi memang maksum, tapi ada tata cara sunatullahnya Allah ingin menggambarkan pada kita. Di antaranya adalah dengan keberadaan asobiyah ini. Yang kedua, Hamzah. Kenapa Hamzah masuk Islam? Ada yang tahu Pak awal Hamzah masuk Islam? Hamzah masuk Islam itu awalnya karena Nabi itu dihina oleh Abu Sofyan dan Abu Jahal waktu itu. Kemudian Hamzah datang membela dan memukul Abu Jahal, Abu Sofyan itu dipukul waktu itu. Nggak ada yang berani itu memukul Abu Jahal, Abu Sofyan kecuali Hamzah. Hamzah kemudian bilang, aku bersama dia. Karena ada faktor asobiyah. Yang ketiga nanti kita lihat ada Syi'ib Bani Abdul Muttalib, pemboikotan. Pemboikotan yang diboikot itu keluarga Nabi, keluarga besar Bani Abdul Muttalib, bukan hanya Islam. Semua keluarga Nabi itu diboikot dan mereka menerima. Karena apa? Asobiyah. Jadi ada positifnya, walaupun ini cenderung negatif sebetulnya asobiyah itu. Karena nanti Nabi juga mengeluarkan dalam sebuah hadis, tidak ada bedanya orang azam dan non azam, orang Arab dan non Arab tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai bentuk teguran, jangan sampai merasa karena orang Arab Anda lebih daripada orang non Arab. Ini juga kalimat motivasi kita yang tidak mancung, kita yang tingginya tidak seperti orang Arab tetap berpeluang
meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita taat. Sebaliknya, dia orang Arab tapi nggak taat, ya nggak bisa juga. Karena ada hari ini orang Arab di Saudi, di Riyadh bikin pesta-pesta itu kan, joget-joget segala macam, ya sudah, walaupun orang Arab nggak ada jaminan. Kan begitu. Tidak ada bedanya ajam dan non ajam. Nanti Nabi di akhir sebelum wafatnya beliau mengeluarkan kalimat itu. Nah, Jazirah Arab terletak di tengah peta dunia sehingga memudahkan Islam tersebar ke seluruh wilayah. Strategis, Pak. Kemana-mana dekat. Makanya saya berpikir sampai hari ini butuh dibuktikan. Ini bagi para pakarnya, nggak tahu nih pakar apa ya. Mungkin geografi ya atau ahli kebumian. Perlu pembuktian ulang. Benarkah titik nol itu adalah Inggris? Kan hari ini kan kita titik nol itu GMT tuh, Greenwich. Greenwich itu London. Padahal Inggris itu, Pak, negara yang tidak konsisten dalam waktu. Jadi ketika saya di Inggris itu, kalau sudah masuk BST dan GMT itu jamnya dibedain. Jadi kadang-kadang jarak Inggris dengan Indonesia itu 6 jam bedanya, kadang-kadang 7 jam. Kalau BST masuk, kita majuin jam, Pak. Ngelebihin 1 jam. Jadi itu jam dinding kita turunin, kita lebihin 1 jam. Di Indonesia kita nggak pernah kayak gitu kan? Ini jadi kadang-kadang diganti. Makanya saya mau pertanyakan, bener nggak sih nih? Kok negara yang katanya jadi acuan waktu dunia, justru waktunya paling tidak konsisten? Karena dia menggunakan 2 waktu. Kan pertanyaan, kenapa pakai 2 waktu? Kenapa kadang-kadang GMT, kadang-kadang BST, kadang-kadang British Summer Time, kadang-kadang GMT sebagaimana kita pakai waktu Greenwich? Ini perlu dipertanyakan. Dan kalau kita lihat peta, memang paling strategis itu Mekah, Saudi. Nah, perlu dikaji ulang sebetulnya penempatan waktu itu. Ini kan ada konferensi ya waktu itu ya, penempatan Greenwich itu. Ini perlu dijadikan riset mendalam bagi para pakarnya. Benarkah waktu patokan dunia itu Greenwich? Atau jangan-jangan titik tengahnya dunia adalah Mekah? Karena hari ini kita mau ke Eropa, mau ke Amerika, biasanya berhenti di daerah situ juga kan. Qatar, mana lagi tuh? Dubai, Uni Emirat, sekitar situ tuh. Kenapa situ? Kan begitu pertanyaannya. Ini menarik untuk dikaji. Kayak kalau mau ke Indonesia Timur, mesti berhentinya di tengah tuh, di Makassar misalnya. Kalau kita mau ke Ternate, mau ke Papua, pesawat biasanya transit di Makassar. Karena itu mungkin titik tengahnya, mungkin berhenti ngisi aftur atau ganti pesawat tuh di situ. Ini perlu jadi riset mendalam. Nah, Syekh mengungkapkan, kalau beliau langsung bilang, Jazirah Arab terletak di tengah-tengah peta dunia. Beliau bilang gitu, Pak. Ini kalimatnya beliau ya, Pak, saya kutip. Dan hikmahnya apa? Dari Arab mudah tersebar Islam. Nanti Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim ke Cina, Islamlah Guangzhou. Nanti kita dapat sejarah Laksamana Cheng Ho. Itu dari suku Hui. Suku Hui itu yang dulu diislamkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti kemudian tersebar ke Syam, masuk ke berbagai wilayah. Nanti kemudian ada Abdurrahman Ad-Dakhil, masuk ke wilayah Eropa. Islamlah kemudian Granada, Spanyol. Dekat kemana-mana, Pak. Jadi dari benua-benua itu Afrika dekat, kecuali satu aja, Australia. Tapi yang lainnya dekat semua kan. Asia udah Asia, Afrika dekat ke Afrika, Eropa dekat, ya kan. Tinggal nyebrang Maghribi Afrika tuh sudah masuk Eropa. Jadi benua Afrika dekat, Eropa dekat, Asia dekat. Yang agak jauh paling Amerika sama Australia. Tapi masih relatif ketimbang dari kita misalnya ke mana-mana agak jauh. Ternyata ada faktor geografisnya disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Az-Zaid di sini. Kemudian bahasa Arab dikenal luas penyebarannya dan berakar dari jenis bahasa yang sama. Akarnya bahasa Arab itu satu. Bahasa Indonesia akarnya dari mana? Bahasa Arab. Kita punya KBBI. KBBI tebalnya segini. Ini udah paling tebal kali ya. Yang nggak ada setengahnya dari kamus bahasa Arab. Di kamus bahasa Arab ada namanya Lisanul Arab. Dari sini sampai sini kurang lebih. Sehingga apa? Banyak bahasa Indonesia karena tidak bisa kita serap, kita nggak punya padanannya, akhirnya kita ambil plek-plekan. Pancasila diambil dari bahasa Arab banyak, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil,
dan beradab. Adil, adab, bahasa apa? Bahasa Arab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, hikmah bahasa Arab. Permusyawaratan, bahasa Arab. Perwakilan, al-wakil, bahasa Arab. Apa maknanya? Maknanya adalah kita tidak mengenal adil adab sebelum Islam datang ke Nusantara. Kita tidak mengenal hikmah, kita tidak mengenal musyawarah sebelum Islam datang. Islam datang membawa peradaban di Nusantara kita. Masya Allah, Pak. Jadi pengaruh Islam luar biasa. Jadi nggak bisa orang Islam dibilang tidak nasionalis. Gimana ceritanya Pancasila di bahasa Arab? Kan begitu. Aneh kalau kita dibilang tidak nasionalis. Yang pertama kali menyerang perlawanan Portugis itu namanya adalah Pati Unus, pimpinan dari Demak, gelarnya Pangeran Sabranglor. Beliau yang pertama kali mengusir Portugis di Malaka. Nggak ada yang lain. Kerajaan Demak, Pak. Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Keberadaan Ka'bah yang sering dikunjungi manusia, karena kita tahu haji bukan syariat Islam. Haji bukan syariat Islam ya Pak. Haji itu syariat dari zaman Nabi Ibrahim yang kemudian disempurnakan oleh agama Islam. Jadi agama-agama sebelumnya memang sudah menunaikan haji. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab tuh haji itu Pak. Mereka haji pada zamannya sesuai dengan ritual yang dipercayai pada zaman itu. Nanti disempurnakan oleh agama kita. Nah, jadi orang-orang sering datang ke Ka'bah, sehingga Ka'bah sering jadi tempat ibadah haji, umroh, sering jadi tempat berdagang, bahkan konferensi, seminar-seminar, syair, sastra itu sering di sana, Pak, di Arab. Hal ini memungkinkan terjadinya hubungan internasional sehingga memudahkan dakwah Islam. Jadi posisi kemudian letaknya sering jadi tempat konferensi dan pertemuan. Ya. Kemudian terakhir, kondisi geografis dan budaya makan. Jadi budaya makan ini punya pengaruh, kata Syekh di dalam buku beliau. Kondisi geografis dan budaya makan ini, karena makannya orang Arab ini sangat baik, Pak. Daging-dagingan, dan mereka daging kambing, daging onta, plus tidak makan jeroan. Yang makan jeroan itu kita, Pak. Kan ada yang bilang jangan makan daging kambing, kolesterol, kan gitu. Yang bikin kolesterol itu ketika daging kambing dimasak bareng jeroan, itu masalahnya. Orang Arab, jadi di sana ternyata di Eropa juga gitu ya. Nggak ada orang makan perut binatang tuh, nggak ada. Di kita aja, Pak. Semua bisa diolah gitu, kalau mas kreatif, karena Indonesia kreatif. Jadi tidak makan itu. Nah, daging kambing, daging onta ini menyebabkan secara fisik mereka kuat. Makanya kata para ulama, fisiknya Nabi itu 10 kali lebih kuat daripada laki-laki terkuat di Arab pada masa itu. Makanya Nabi dalam sejarah sakit cuma 2 kali. Kita sakit berapa kali? Nabi 63 tahun hidup sakit 2 kali. Kita berapa tahun sekali? Kita sering sakit-sakitan, fisiknya sehingga kuat. Fisiknya kuat. Dan Allah amanahkan kepada mereka nabi dari kalangan orang Arab karena fisiknya kuat. Kita makan di Al Jazeera lah misalnya, atau di mana Abu Nawas tuh. Coba aja pesan, misalnya Bapak bertiga, pesan menu yang bertiga, insya Allah nggak habis, Pak. Karena perut kita kecil. Orang Arab biasa mereka. Kadang-kadang satu ayam buat 1 orang kan gitu. 1 ayam utuh ya Pak, bukan paha ayam. 1 ayam utuh. Kita insya Allah gak kuat. Makanya badan mereka besar. Walaupun Nabi ukurannya rata-rata orang Arab. Ada kitab khusus membahas tentang ciri fisik Nabi. Nabi itu bainal Umar wal Ibnu Mas'ud. Tingginya Nabi itu antara Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Umar ini simbol orang Arab pada masa itu yang paling tinggi besar. Karena Umar, kata para ulama, kalau naik kuda kakinya sampai nyeret. Jadi bayangkan, Pak. Umar naik kuda, kudanya besar, kakinya tuh nyentuh tanah. Simbol orang terkecil Arab itu Ibnu Mas'ud. Makanya Ibnu Mas'ud pernah diketawain oleh para sahabat karena betisnya kecil. Tapi Nabi nanti marah, kata Nabi, betis ini akan mengantarkan Ibnu Mas'ud ke dalam surga. Jadi Ibnu Mas'ud itu simbol orang Arab yang kecil, Umar simbol orang Arab yang besar. Nah, Nabi itu antara Umar dan Ibnu Mas'ud, artinya rata-rata orang Arab. Umar tinggi besar, makanya Umar
itu juara berturut-turut lomba gelut. Jadi lomba gulat di kota Mekah itu berturut-turut juaranya adalah Umar. Makanya begitu Umar masuk Islam gak ada yang berani Pak. Gak ada yang berani nyenggol. Nah ini beberapa hikmah. Mengapa Arab? Kenapa bukan Indonesia? Kenapa tidak akan ada nabi dari Indonesia? Karena secara fisik, geografis, secara bahasa jauh kita. Makanya para ulama bilang ya bahasa Arab itu menjadi bahasa penting. Dan kalau kita hari ini ya paling tidak 3. Bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris, ketiga bahasa Mandarin katanya. Karena Mandarin ini bahasa ekonomi, bahasa perdagangan. Di mana-mana ada Chinatown dan Cina ini 1,7 miliar penduduknya. Jadi kalau mau fokus di bisnis, dan hampir semua kampus bisnis dunia di Inggris itu ada fakultas bisnis di IOB, University of Birmingham itu, sebagian besar mayoritasnya orang Cina Pak. Mereka kuliah di jurusan bisnis. Jadi masa depan itu bahasa kalau mau bisnis ya bahasa Cina. Kalau tidak bisa 3 ya paling nggak 2, Arab, Inggris. Nggak bisa 2 ya paling nggak 1 bahasa Arab. Nggak bisa juga ya sudahlah bahasa Indonesia baik dan benar saja. Kan minimal gitu kan, bahasa Indonesia baik dan benar. Tambah 1 bahasa Sunda misalnya karena kita di Jawa Barat. Allah alam bisawab. Ini mungkin mudah-mudahan ada yang bisa kita obrolin, kita diskusikan. Tentu yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Lebih lengkapnya Bapak bisa baca di buku Fikih Sirah Nabawiyah Syekh Dr. Karim Az-Zaid. Allah alam bisawab. Maka kalau nggak ada kita cukupkan? Cukup ya? Kalau tidak kita cukupkan, insya Allah kita nanti membahas mengenai kenapa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan hikmah umat Nabi Muhammad. Ternyata Syekh Abdul Karim Az-Zaid dan para ulama menyatakan tentang kelebihan-kelebihan umat Muhammad dibandingkan umat yang lainnya. Kenapa Allah takdirkan Nabi Muhammad itu sampai pengaruhnya sampai akhir zaman, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Itu dibahas ternyata oleh para ulama kita. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran di pertemuan-pertemuan berikutnya. Allah alam bisawab. Al-hakum ya rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar tentu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah meridhoi kita semua. Semoga Allah menambahkan derajat kita dengan selalu kita bertambah ilmu kita, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan ucap alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kembali pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.